belajar tentang peluang kejadian. Jadi sebelum kalian belajar peluang kejadian, sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang istilah-istilah apa saja yang terdapat nanti di peluang kejadian, misalnya seperti ruang sampel, titik sampel, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini Ibu akan langsung saja lanjut ke materinya. Kalian bisa simak slide selanjutnya ya. Peluang kejadian. Nggak tahu kenapa ini kursornya main-main ya, jadi mohon maaf kalau misalkan agak gimana gitu videonya karena kursornya main-main. Nah, jadi pengertian peluang suatu kejadian. Peluang atau nilai kemungkinan. Nah, jadi peluang itu sama juga dia dengan nilai kemungkinan. Jadi peluang itu merupakan perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Nah, misal di sini banyaknya kejadian yang diharapkan muncul itu dinotasikan dengan NA. Sedangkan untuk kejadian yang muncul itu kan sama dengan itu sama dengan S. Nah, jadi banyaknya kejadian yang mungkin muncul itu dinotasikan dengan NS. Maka peluang kejadian A itu dapat kita tulis PA sama dengan NA per NS. Nah, ingat ini rumusnya ya. Ini rumus peluang kejadian. Mohon maaf ya agak lola nih. Nggak tahu kenapa kursornya tiba-tiba. Selanjutnya ini contoh untuk peluang suatu kejadian. Nah, contohnya itu peluang muncul muka dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu satu kali adalah, berarti kan ini N5 dia kan, karena ini 5 dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu satu kali. Jadi satu dadu itu kan ada 6 mata dadu, dia dilempar satu kali, berarti kan kemungkinannya hanya yang muncul nomor 5 kan hanya sekali kan, berarti ini N5 nya sama dengan 1, berarti NS nya atau ruang sampelnya kan 1 sampai 6, berarti NS nya sama dengan 6. Selanjutnya jadi P5 itu sama dengan N5 sama dengan P5 sama dengan N5 per NS, jadi 1 per 6. Ini merupakan peluang suatu kejadiannya, yaitu 1 per 6. Nanti kalian di sini tinggal masukkan ke rumus-rumus saja, dapat dah dia per gitu hasilnya. Selanjutnya, Ibu masuk ke, lama kali nih kursornya. Sabar ya. Nah, selanjutnya itu ada kisaran nilai peluang. Nah, selanjutnya ada kisaran nilai peluang. Nah, jadi jika kejadian A dalam ruang sampel S selalu terjadi, maka NA sama dengan NS, sehingga peluang kejadian A itu adalah
rumusnya itu ini, PA sama dengan NA per NS sama dengan 1. Jadi ini ketika kejadiannya itu sama dia. Bu, masuk ke contoh ya. Langsung ke contoh. Nanti kalian ingat hafalin rumusnya. Contoh, nah jadi dalam pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang munculnya angka-angka di bawah 10? Sebuah dadu ya, berarti ada 6 mata dadu. Jadi S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. KNS-nya sama dengan 6. Untuk A kan munculnya angka-angka di bawah 10. Berarti kan semua kan muncul, karena tidak sampai 10 kan angkanya, karena di dadu cuma sampai 6. Berarti NA-nya itu sama dengan 6, karena ruang sampelnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di bawah angka 10. Berarti PA sama dengan NA per NS, itu sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Berarti sudah sesuai dengan rumus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi frekuensi harapan. Agak loading ya. Nah, frekuensi harapan suatu kejadian. Loading. Nah, jadi frekuensi harapan suatu kejadian itu dapat didefinisikan sebagai hasil kali banyaknya percobaan atau N dengan peluang kejadian. Jadi kalian bisa menggunakan rumus HA sama dengan N dikali peluang kejadian. Nah, biasanya untuk frekuensi-frekuensi itu identik dengan soal yang isi misalkan 100 kali, 300 kali, seperti itu. Langsung Ibu masuk ke contoh, tapi masih loading ya. Nah, ini contohnya. Jadi, pada percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 300 kali, frekuensi harapan munculnya muka gambar adalah, nah di sini kan melempar sebuah uang logam, berarti satu uang logam yang ada sisi angka dan sisi gambar, satu sisi angka dan satu sisi gambar. Ini sebanyak 300 kali dia dilempar. Jadi frekuensi itu identik dengan isi 300 kali, 100 kali, dan lain-lain. Jadi frekuensi harapan munculnya muka gambar, berarti muka gambarnya adalah N-nya itu kan sama dengan 300 kali. Kemudian NA-nya kan sama dengan 1. Karena yang ditanyakan munculnya muka gambar saja, berarti kan 1. Dan NS-nya kan 2 karena dia mempunyai, bukan, NA-nya itu kan sama dengan uang logamnya. Karena ada 1 uang logam, berarti dia 1. NS-nya itu sama dengan dia 2. Karena ada sisi gambar dan sisi angka.
Berarti kita tinggal masukkan dia ke rumus peluang dulu. Nah, jadi syarat untuk menentukan frekuensi atau peluang komplement selanjutnya itu kalian harus mengerti dulu bagaimana caranya untuk mencari peluang kejadian. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke rumus frekuensi, kita mencari dulu peluang kejadiannya, yaitu PA sama dengan NA per NS, berarti sama dengan 1/2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai PA-nya atau hasil dari PA-nya, baru kita masuk ke rumus frekuensi. Jadi frekuensi harapan peluang kejadian A itu sama dengan N dikali PA, sama dengan N-nya kan 300, berarti 300 dikali 1/2 sama dengan 150. Berarti frekuensi harapan munculnya muka gambar adalah sebanyak 150. Selanjutnya, masuk ke materi peluang komplement suatu kejadian. Nah, jadi peluang komplement kejadian A itu biasanya dinotasikan dengan peluang atau dinotasikan dengan P A pangkat C. Atau bisa kita baca peluang kejadian A komplement. Nah, ini merupakan peluang tidak terjadinya kejadian A. Nah, jadi jika tidak terjadinya kejadian A itu berarti dia peluang komplement suatu kejadian. Misalkan ini peluang A komplement suatu kejadian. Jadi peluang komplement kejadian A, Ibu banyakkan jadi ya. Peluang komplement kejadian A itu dinotasikan dengan PA pangkat C yang merupakan peluang tidak terjadinya kejadian A. Jadi ini kita mencari jika ada soal yang menanyakan yang tidak terjadinya kejadian A, maka kalian harus menggunakan rumus peluang komplement suatu kejadian. Nah, jadi rumusnya itu seperti ini. PA pangkat C itu sama dengan 1 dikurang PA. Kalian bisa menggunakan rumus ini atau bisa juga kalian menggunakan rumus ini. PA pangkat C ditambah PA sama dengan 1. Lebih gampang menggunakan rumus yang di atas, yang ini. Yang ini lebih gampang, tapi harus mencari PA-nya dulu. Selanjutnya kita masuk ke, seperti biasa, langsung ke contoh. Tapi masih loading. Lama sekali, sorry ya loading. Nah, ini contohnya. Loading lagi, sabar ya. Laptop ibu udah harus tinggi. Sudah agak-agak hang. Nah, jadi contohnya itu, dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Nah, jadi jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya nomor prima? Dan yang B itu bukan nomor prima. Di sini maksudnya nomor prima itu bilangan prima ya. Jadi kalian masih ingat nggak apa aja itu bilangan prima? Nah, dan yang bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi dengan dirinya sendiri.
Kan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Itu merupakan bilangan prima. Selanjutnya, di sini kita akan menjawab yang A. Nah, berarti ruang sampelnya kan berarti dia 1 sampai dengan 10 kan, karena nomor kartunya itu 1 sampai dengan 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti NS-nya sama dengan 10. Misal munculnya nomor prima atau bilangan prima adalah A. Di sini Ibu misalkan munculnya bilangan prima itu Ibu misalkan dengan A. A sama dengan, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang manakah termasuk bilangan prima. Termasuk bilangan prima kan ada 2, 3, 5, dan 7. Berarti NA-nya sama dengan 4. Berarti PA sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 10 sama dengan 0,4. Sekarang, ketika kalian sudah menentukan peluang kejadian A-nya, sekarang kalian tentukan peluang kejadian komplemennya. Jadi yang bukan bilangan prima, atau kita misalkan A pangkat C, maka peluangnya itu sama dengan P A pangkat C. Rumusnya Ibu pakai yang rumus yang pertama. P A pangkat C itu sama dengan 1 dikurang PA. Nah, 1 dikurang PA, PA-nya kan sudah kita dapatkan, yaitu 0,4 di soal yang A. Kita sudah dapatkan 0,4, sekarang kita tinggal masukkan saja. Berarti 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Jadi sekian materi untuk peluang kejadian hari ini yang tentang frekuensi. Selanjutnya Ibu akan lanjutkan ke peluang majemuk. Sampai jumpa.